Yang seperti itu kan ketika diuji jadi goncang jiwanya. Itu terjadi kenapa? Karena dia belum bisa memahami bagaimana bersikap terhadap sebuah masalah. Bapak Ibu, ada 4 rumus nih. Ketika kita ingin tenang dalam setiap kondisi apapun ya di periode kehidupan kita. Karena kita pasti diuji dalam hidup ini. Nggak mungkin kita dibiarin sama Allah bilang beriman tapi terus hidupnya flat, bahagia terus, nggak gitu. Kehidupan itu disetting sama Allah. Kadang senang, kadang kita sedih. Kadang enak, kadang enak gitu. Nah, bagaimana kita bersikap? Ini rumusnya, ada 4. Yang pertama, kita diminta ridho kepada takdir itu. Ridho itu jangan ngeluh. Karena tadi setiap masalah pasti ada yang salah, dan itu tanda kebaikan dari Allah. Salah satu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada diri kita adalah kita dikasih ujian ya. Yang kedua, bagaimana bersikapnya? Evaluasi diri. Coba evaluasi, jangan-jangan ya kita ada dosa kepada Allah. Orang tua banyak ngeluh, Ustaz, anak saya sulit diatur. Ini kalau ada anak seperti itu, maka kita orang tua harus evaluasi diri. Jangan-jangan kita yang belum maksimal mendidik mereka. Ya, bapak-bapak kalau istrinya sulit diarahkan, evaluasi. Kenapa dia seperti itu? Jangan-jangan karena kita tidak integritas sebagai suami, Pak. Ya. Atau kita kurang lembut sama dia sehingga tidak bisa dipegang hatinya. Dia tidak tunduk kepada kita. Ya. Jadi semua masalah itu evaluasi. Kenapa orang kok banyak yang nggak senang sama kita? Jangan-jangan kalau kita ngucap itu kita seringnya adalah protes, kritis dengan alasan kebenaran. Ya, kita komplain ya orang tersebut. Ada yang punya ide begini, kita kritisi. Jadi kritik melulu sehingga di lingkungan kita dikenal sebagai kritikus kita. Orang itu nggak senang digituin. Gitu. Jadi ada adab-adabnya. Jadi kita evaluasi apapun masalah yang kita lakukan, jangan-jangan ada salah juga di kita gitu. Jadi yang kedua apa? Evaluasi diri. Yang ketiga, cari solusi. Kalau sakit ujiannya, evaluasi, jangan-jangan makannya salah. Terus cari solusi, berobat. Nah, dalam berobat dalam Islam itu jangan pernah syirik sama Allah. Saya banyak nanganin kasus orang-orang yang diuji dengan penyakit kena sihir misalkan, akhirnya pergi ke dukun. Nah, ini masalah. Bukannya selesai jadi masalah. Jadi saya sering bilang ke pasiennya gini, harusnya jinnya cuma 1 ya. Gara-gara pergi ke dukun nambah lagi jinnya gitu. Ya. Akhirnya harus ngeberesin dulu jin-jin yang ditaruh sama si dukun saat dia berobat itu. Jadi kalau berobat itu jangan syirik sama Allah. Yang kedua, jangan pakai barang haram. Jangan ada maksiat di situ. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat, kalau kita diuji sama Allah, kita diminta sabar dan tawakal. Jadi bisa jadi ujian itu belum selesai. Misalkan Bapak Ibu sakit, meninggal dengan penyakit itu bukan berarti nggak sembuh, tetapi bisa jadi dosanya sudah habis. Karena cara Allah menghapus dosa kita adalah dibikin kita sakit salah satunya. Nah, karena kita belum paham tadi aturan kehidupan, seringkali kita jadi guncang.